Lebih dari 100 remaja mengikuti pertandingan tinju yang diadakan di Rumah Susun Mawar di Penjaringan, Jakarta Utara. Lantas apa yang membuat para remaja mengikuti pertandingan tinju? Simak liputan jurnalis Kompas TV, Argan Anjani. Kita di sini menggelar boxing ini intinya buat supaya tawuran ini tidak terjadi menerus-menerus lah. Dan juga kita dari anak-anak muda yang dulunya berpengalaman tawuran, kita sepakat untuk mengadakan boxing ini memberikan wadah anak muda supaya yang di jalan itu kita tampilkan diri untuk supaya berprestasi. Apalagi itu bisa menimbulkan efek yang positif dengan berkurangnya tawuran. Wah, itu kita mendukung sekali. Kalau perlu kita di panitianya, ya kan? Saudara, tawuran antar remaja dan pelajar makin memprihatinkan. Lantaran kini para pelaku tawuran tak hanya saling baku pukul, melainkan saling melukai menggunakan senjata tajam. Meski tak sedikit yang menjadi korban, aksi tawuran ini belum bisa dihentikan. Lantas, adakah cara ampuh untuk meredam tawuran? Simak penelusuran kami di Gelar Perkara. Mata rantai kekerasan remaja atau pelajar dalam bentuk tawuran tak ada habisnya. Saat ini, tawuran tak bisa lagi dianggap sebagai kenakalan remaja biasa. Lantaran seringkali melewati batas-batas kewajaran. Tawuran remaja pelajar telah menjadi tindak kriminal. Korbannya terus berjatuhan, tak hanya luka-luka, tapi hilangnya nyawa. Akhir September, di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, puluhan siswa dari SMK yang berbeda terlibat tawuran di Jalan Raya Urip Sumoharjo. Malam itu, 2 pelajar kehilangan nyawa dan 4 lainnya mengalami luka-luka. Korban A, kami sudah melakukan upaya penyidikan. Kami sudah menetapkan pasal 170 terkait pengeroyokan terhadap korban dan sudah kami amankan 1 anak di bawah umur ABH dengan inisial R yang diduga ikut dalam kejadian tersebut, dan masih kami kembangkan dan sudah ada 2 nama lain. Sebelumnya, 1 Agustus lalu, seorang pelajar SMK yang tengah mengendarai motor di Jalan Sungai Bambu, Tanjung Priuk, Jakarta Utara, disiram air keras oleh sejumlah pelajar dari sekolah berbeda. 3 pelaku berboncengan motor berkeliling mencari musuh dari sekolah lain untuk melakukan tawuran. Karena tak menemukan lawan, para pelaku lalu menyerang korban. Akibat kejadian tersebut, korban menderita luka bakar dan harus dirawat di rumah sakit. Pelakunya adalah siswa dari satu SMK di wilayah Koja. Pelaku ini memamerkan kendaraan korban, kemudian setelah terjatuh, kemudian si pelaku langsung menyiramkan air keras sehingga korban sampai saat ini masih dirawat di RSCM. Di sudut jalan sempit Jakarta Utara, suara benturan dan teriakan jadi hal biasa terdengar. Bukan karena perayaan, melainkan bentrokan antar remaja hingga pelajar. Kapolres Jakarta Utara menyebut, meski tidak ada data pasti, tawuran remaja atau pelajar di wilayah hukum Jakarta Utara termasuk tinggi. Hingga akhir September lalu, kasus tawuran masih sering terjadi. Kekerasan remaja ini seakan merupakan mata rantai yang sulit diputus. Untuk wilayah Jakarta Utara pada khususnya, memang masih beberapa kali masih terdapat tawuran, baik antar siswa sekolah ataupun antar warga masih ada terjadi. Ya, kalau penyebab ini banyak ya, selain mungkin faktor ekonomi, kemudian ada juga kalau sekolah biasanya mereka beberapa siswa ini pengen mendapat validasi diri atau validasi sosial, pengakuan. Jadi dia pengen dianggap kuat, pengen dianggap jagoan, sehingga itu juga pengaruh. Kemudian ada juga pengaruh dari senior-seniornya yang alumni dari sekolah tersebut. Ini fakta yang pernah saya temukan di beberapa sekolah. Sanksi dan hukuman seakan tak membuat jera para pelaku tawuran. Sudah berapa tahun ini, para pelaku tawuran saling membuat tantangan atau ajakan baku pukul melalui media sosial. Mereka dengan adanya media sosial belakangan ini khususnya, di situ sering terjadi tantangan-tantangan antara kelompok yang tentunya akhirnya berimbas ke tawuran. Dan itu membuktikan bahwa dia jagoan. Validasi lagi tadi, seperti yang saya sampaikan di awal.
Maraknya tawuran di Jakarta Utara mendorong sejumlah pemuda di wilayah Penjaringan yang menamakan diri mereka Pemuda Penjaringan Bersatu bekerja sama dengan Polsek Penjaringan menggelar pertandingan tinju untuk remaja yang suka tawuran. Acara tersebut diberi nama Boxing Show Volume 1 yang berlangsung 28 September lalu. Baru-baru ini kami mendatangi sebuah rumah susun di Jakarta Utara yang menjadi tempat digelarnya Boxing Show. Kami bertemu Jaman, salah satu penggagas acara. Jaman mengaku, Pemuda Penjaringan Bersatu menggelar acara ini untuk meredam tawuran antar remaja dan pelajar di Penjaringan dan wilayah sekitar Jakarta Utara. Saudara, kali ini kami berada di wilayah Rusun Mawar yang berada di wilayah Penjaringan, Jakarta Utara. Dan inilah yang menjadi lokasi boxing yang diinisiasi oleh warga. Lantas apa tujuannya? Boxing ini digelar, kami sudah bersama dengan Jaman selaku penyelenggara dan warga sini, betul ya Bang ya? Siap. Halo. Sebenarnya apa sih Bang? Mengapa Abang menggelar boxing ini? Ya, kita di sini menggelar boxing ini ya karena intinya buat supaya tawuran ini tidak terjadi menerus-menerus lah. Dan juga kita dari anak-anak muda yang dulunya berpengalaman tawuran, kita sepakat untuk mengadakan boxing ini, memberikan wadah anak muda supaya yang di jalan itu kita tampilkan diri untuk supaya berprestasi. Jadinya keberaniannya kita tampilkan diri lah, jangan di jalanan dulu. Agar acara pertandingan tinju amatir ini tepat sasaran dan diikuti para remaja yang biasa melakukan tawuran, panitia menggandeng sejumlah pentolan kelompok remaja dan bekerja sama dengan beberapa sasana atau komunitas tinju di Jakarta Utara. Selain itu, panitia juga bekerja sama dengan pengurus besar tinju Indonesia atau Perbati untuk mendatangkan wasit agar permainan tetap mengacu pada aturan tinju profesional yang mengutamakan keselamatan peserta. Juga kita bekerja sama komunitas tinju lah sebagian. Karena kita ini anak-anak muda sini juga masih awam juga di tinju ya. Makanya itu kita semua anak-anak muda yang di Penjaringan ini, ketua-ketuanya yang kita ambil, kita sepakat untuk mengadakan event tinju ini supaya anak-anak muda itu yang di jalan itu kita tampilkan diri dan kita minta tolong kerjasama sama komunitas tinju sini yang berada di Waduk Pluit. Dan minta arahannya juga, diarahkan juga dari Perbati. Acara boxing show ini terbuka untuk umum, diperuntukkan bagi remaja laki-laki maupun perempuan. Calon peserta wajib mendaftar melalui komunitas tinju atau sasana tinju yang bekerja sama dengan panitia. Pada kegiatan perdana, pendaftar membludak hingga mencapai 100 lebih pesertanya. Kemarin sih pas berlangsung event kita kurang lebih ya 35 pertandingan sampai 40 pertandingan lah. Sampai 40 pertandingan, itu juga banyak kategorinya ya, dari anak pelajar, yang muda, sampai yang dewasa juga kita ada semua gitu. Oke, ini lokasinya berarti full, semuanya dipakai? Full, semuanya dipakai. Kira-kira ini berapa kali berapa? Berapa ya ini ya? Luasnya kemarin kita untuk panggung sih, untuk panggungnya 12 kali 10. Dan kita barikadnya itu 2 meter dari panggung kita lah. Bersama Jaman, kami berhasil menemui salah satu pemenang tinju. Tangguh, siswa SMP berusia 15 tahun ini mengaku ia mengikuti acara tinju tersebut untuk melawan rasa tidak percaya dirinya. Tangguh ingin mengembangkan dirinya dengan belajar tinju. Saya awal-awal pas merasakan ikut tinju tuh kayak senang banget, soalnya kayak menang gitu kan, apalagi menang KO. Terus saya udah 2 kali menang KO. Jadi kayak awal rasa gugup tuh semuanya hilang setelah menang. Gimana bisa kayak mengembangkan diri, terus mencari prestasi dari jalur olahraga, terus banyak lagi kayak bisa menjauhkan diri dari hal-hal negatif. Tangguh termasuk remaja yang enggan terlibat dalam aksi tawuran. Dengan ikut tinju, ia dapat menyalurkan energinya. Tangguh bilang, tawuran hanya membuang waktu sia-sia. Ia tidak ingin mencelakai diri sendiri dan orang lain. Ya daripada mati sial kan, mati konyol, mendingan ikut boxing aja lah. Dapat medali, dapat sertifikat kan, penghargaan. Daripada ikut tawuran kan, apa cuma kayak ribut-ribut rame-ramean. Gak laki dong. Karena gak inilah, kayak takutnya mati konyol ya kan. Terus itu gak seru, kayak masa ramean sih ribut dengan 1 versus 1. Segudang cara bisa dilakukan untuk meredam tawuran remaja atau pelajar. Kegiatan olahraga seperti tinju bisa jadi salah satu solusi yang mudah diterima para remaja. Banyak pihak berharap kegiatan semacam boxing show dapat meredam tawuran remaja. Setelah adanya event boxing yang di Penjaringan tersebut, menurut data kami bahwa
untuk tawuran di sekitar lokasi itu sudah tidak ada laporan masuk. Kalau di tempat lain masih ada 1-2 masih ada, tapi untuk di wilayah tersebut tidak ada. Jadi kami masih menilai apakah ini adalah efek dari event tersebut sehingga masyarakat atau pemuda di sana mungkin tersalurkan energinya untuk olahraga gitu kan. Nah, harapan kami sih positif begitu. Upaya mencegah tawuran tak bisa hanya dilakukan dengan cara diskusi atau seminar-seminar dalam ruangan, tapi harus ada cara lain yang lebih efektif dan lebih tepat sasaran. Salah satunya dengan tinju, sebagai wadah mengekspresikan jati diri remaja.